semangat. Karena ini tanda bahwa teman-teman akan segera memulai titik baru, memulai perjuangan baru dengan status yang berbeda lagi. Salam hormat Sherly kepada seluruh panitia wisuda yang sudah memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Meskipun secara online, Sherly bisa melihat wajah-wajah teman-teman di sana yang menggunakan masker. Salam hormat Sherly kepada seluruh pimpinan yang berhadir, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati, seluruh Dewan Guru, para Ustadz Ustazah yang kiranya ikut hadir di sini. Yang kami hormati seluruh orang tua dan wali yang kiranya di sana ikut hadir atau mungkin yang ikut menyaksikan. Tentu yang kami banggakan teman-teman yang hari ini akan dipindah toganya. Tadi mohon izin kepada yang besar di sini tidak menyebutkan gelarnya, kepada yang kecil juga tidak menyebutkan namanya secara lengkap. Kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para senior kami tentu dengan pengalamannya, kepada para ustadz ustazah yang kiranya berhadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi kita anak muda tentu dengan semangatnya. Semoga meskipun di tengah kondisi kayak begini teman-teman, ini tidak mengurangi dari semangat teman-teman untuk memulai, mendesain perjalanan teman-teman dengan status yang berbeda, bukan lagi sebagai siswa, tapi akan naik tanggung jawab dan amanahnya, tidak mengurangi dari apa yang akan dalam kurang lebih 45 menit ini, semoga energi positif bisa kita tularkan. Ini menarik teman-teman. Dilihat dari sini meskipun secara virtual, ini tampak mata-mata anak muda dari sana, dan bicara tentang muda, ini kita bukan lagi bicara tentang umur, bicara tentang muda, kita bicara tentang pilihan sikap dan mindset. Kita pengen jadi manusia yang optimis ngelihat ke depan, atau pesimis ngelihat apa yang terjadi sekarang, dan memprediksikan hal-hal pesimis ke depannya. Bicara tentang anak muda, kita bukan lagi bicara tentang usia dan berapa lama kita udah dikasih kesempatan untuk menghirup udara. Bicara tentang muda, ini bicara tentang pilihan sikap. Kita pengen terus berada pada keputusasaan atau melihat ke depan dengan harapan. Dan sebagai anak muda, otomatis yang bisa kita tawarkan adalah masa depan. Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, teman-teman. Anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Anak muda harus kita akui, mau nggak mau, suka nggak suka, pengalaman kita masih pas-pasan, ilmu kita masih sedikit, wawasan kita juga masih sempit. Otomatis dengan segala keterbatasan kita, yang bisa kita tawarkan adalah masa depan. Bicara tentang anak muda, teman-teman, ini bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Bicara tentang anak muda, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu. Dari timur, kita mengenal istilah yang sangat masyhur. Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama teman-teman, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita anak muda nggak ngelakuin apa-apa dari sekarang. Kita nggak netapin apa-apa dari sekarang. Kira-kira kita pengen ngelihat apa ke depan. Kalaupun terjadi perubahan, kira-kira kita pengen ambil bagian dalam bidang apa pada perubahan itu. Ini menarik teman-teman. Malcolm X, salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah value-nya keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama berkulit hitam di Amerika Serikat sebelum Presiden Obama, maka secara influence-nya yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan.
kita lahir di desa atau di kota, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa, kita udah nggak bahas lagi itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua, anak muda, selama berani bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja cepat, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Bener nggak? Ini menarik teman-teman. Karena hukum Allah menunjukkan bahwa kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melayakkan dirinya untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, apapun passion, hobi, skill, bidang ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman akan melanjutkan statusnya bukan lagi menjadi siswa, apapun jurusan, spesifikasi, bidang ilmu yang teman-teman lanjutkan. Saya yakin yang hadir di sini punya latar belakang, passion, hobi, skill yang berbeda. Silahkan teman-teman isi sendiri. Tapi sebetulnya dalam melihat masa depan, kita semua cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia. Pertama adalah manusia-manusia yang pesimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan tentang masa depan pada manusia jenis ini, maka manusia-manusia pesimis akan menjawab dengan awalan ah. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan, teman-teman pengen lihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Manusia-manusia pesimis ini bakal menjawab, ah udahlah Kaser, itu mereka aja lah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Lantas kalau kita gimana teman-teman? Ah, kita ini apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira hari ini toga teman-teman dipindah, resmi selesai statusnya sebagai siswa SMA, masuk sebagai mahasiswa, 3,5, 4, 5 tahun ke depan akan datang nanti hari toga teman-teman sebagai mahasiswa pun akan dipindah. Kira-kira pengen ngeliat dari sendiri udah punya karya dalam bidang apa? Itu mereka aja lah Kak Ser. Mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini apalah Kak Ser, cuma remukan astor. Teman-teman tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia kedua ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan tentang masa depan pada manusia jenis ini, maka manusia yang kedua adalah manusia yang realistis. Ini akan menjawab nyaris dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Ya sudahlah Kaser, itu nanti bagaimana kesempatan datang dan menghampiri kita aja. Teman-teman, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Syukur nanti kita 3,5, 4, 5 tahun menyelesaikan masa kita sebagai mahasiswa, syukur kita membuka lapangan kerja atau kita mendapat pekerjaan. Silakan teman-teman yang pilih. Kiranya kita bekerja, syukur nanti gaji di atas UMR, syukur kita mulai bisa menabung, syukur kita mulai bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak teman-teman? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana biar berbicara aja Kak Ser. Teman-teman, 9 tahun dari sekarang fixation pertama bonus demografi terjadi di Indonesia. Saat kita bicara tentang bonus demografi, kita bicara tentang teman-teman yang hari ini di Sunda. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi kala itu adalah teman-teman semua? Manusia-manusia produktif di tahun 2030 adalah teman-teman yang hari ini di wisuda. Kira-kira pengen ngelihat kondisi anak muda di Indonesia, spesifiknya di Jambi, ini kayak gimana? Ya, udahlah. Itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Teman-teman, tipikal manusia yang realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata, orang.
Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu ngedukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, ini gak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan tentang masa depan pada manusia jenis ini, maka manusia-manusia optimis akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngeliat diri sendiri kayak gimana? Sekarang kita adalah, karena sudah di wisuda, berarti ini adalah calon-calon mahasiswa. Tapi 10-15 tahun ke depan gak share, karena kita punya passion dalam dunia, silakan, entrepreneur, maka kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita minimal omsetnya 5-10 M per tahun, di awal 5 tahun pertama, amin. Kita udah membuka lapangan kerja untuk anak muda di wilayah kita, minimal 30-50 lapangan kerja. Kita pengen ngeliat, angka anak muda yang menganggur, pengangguran di wilayah kita itu berkurang, minimal 5-7% per tahunnya. Amin. Agar fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah dalam dunia pendidikan. Dan go get it. Sekarang kita adalah calon-calon mahasiswa. Tapi 10-15 tahun ke depan, kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal sudah punya silahkan 2, 3, 4 sekolah. Masing-masing sekolah, kita udah ngasih beasiswa pada minimal 10-15 anak-anak di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial ini berkurang minimal 10% per tahunnya. Amin. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, ketika 1000 orang bilang that's impossible, itu tidak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang duluan mengatakan I'm gonna prove it. Kita akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target dan visi dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, teman-teman. Bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat. Bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Kadang-kadang hidup kita ini, apalagi anak muda teman-teman, ini sering terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? 3 tahun sudah berlalu masa-masa teman-teman sebagai siswa SMA. Ada namanya aturan sekolah. Harus hadir jam berapa, harus ngerjain tugas, ngumpulin tepat waktu, dan seterusnya. Meskipun dalam 1 tahun terakhir kita PJJ, tapi tetap ada aturannya. Sebentar lagi teman-teman naik ke universitas, statusnya jadi mahasiswa. Ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Naik lagi, teman-teman kiranya nanti mendapat kepercayaan, otomatis di satu lembaga tertentu. Ada aturan perusahaan, aturan institusi, aturan lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, teman-teman. Kita manusia hidup penuh dengan aturan. Justru itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain, sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia-manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi kita anak muda untuk bersikap realistis. Gak ada alasan bagi kita anak muda untuk bersikap pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga, optimis melihat ke depan. Karena kita anak muda, ini punya 3 modal dalam diri kita yang gak diapa-apain. Modal ini udah ada pada anak muda. 1, energi anak muda masih sangat besar, teman-teman. Masih sangat membuncah. Dan ini bebas nilai. Mau diarahkan ke yang positif, mau diarahkan ke yang negatif, keputusan ada di tangan kita semua. Yang kedua, waktu kita masih sangat luang. Karena belum memutuskan hal-hal besar yang menyita pikiran, tenaga, dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga,
curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal yang nggak perlu diapa-apain, modal ini udah ada pada diri kita. Dan ini ada masanya modal ini akan pelan-pelan menghilang. Maka tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan, pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Bener ya? Kira-kira selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita itu berpikir, melihat masalah, membuka perspektif dalam pikiran kita, mengeksekusi ide dan gagasan, menemukan solusi, itu dari tangga yang mana? Ini menarik teman-teman, waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan teknologi, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Di tahun ini 2021, kita semua masuk dalam industri 5.0, industry society. Kunci hidup di industri society 5.0 ini cuma tentang 3 hal. 1, konektivitas, 2, kolaborasi, 3, kecepatan. Yang 3-tiganya itu ada pada anak muda. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin pernah bilang, when people finish changing, they are finishing. Ketika manusia berhenti berubah, mereka selesai. Akan digantikan dengan yang lebih responsif dan adaptif. Dengan segala perkembangan, termasuk perkembangan zaman. Mau nggak mau perkembangan zaman ini harus kita ikuti teman-teman. Karena kalau enggak, kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Dan bukankah 3 hal dalam industri 5.0 tadi, ini semua mengarah dan mengerucut pada anak muda. Nggak ada alasan di 5.0 sekarang anak muda nggak ikut ambil bagian. Nggak ada alasan setidaknya kita anak muda tidak mengambil persiapan untuk kita di masa depan. Karena kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Bukan guru-guru kita, bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. We are the most responsible person for our future. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kualitas kita sebagai manusia ini hanya dibedakan menjadi 4. Dia yang standarnya baik, dia yang standarnya lebih baik, dia yang standarnya terbaik, dan dia yang standarnya excellent. Ayo kita bahas secara singkat teman-teman, bahwa standar dasar kita dalam mengerjakan segala sesuatu adalah baik. Gak ada manusia terlahir dengan standar yang buruk, gak ada. Semua hal yang kita miliki sekarang, semua potensi yang kita punya sekarang, itu standarnya awalnya adalah baik. Sebentar lagi teman-teman selesai dari SMA masuk ke level yang selanjutnya, otomatis tugas, amanah, dan tanggung jawab yang ada di hadapan teman-teman otomatis akan berbeda pula. Ayo selesaikan semua tanggung jawab dan amanah itu minimal dengan standar baik. Teman-teman ikut organisasi, dapat amanah jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota, selesaikan itu dengan standar baik. Teman-teman dipercaya oleh tempat teman-teman bersekolah, untuk mewakili institusi teman-teman keluar ke eksternal, selesaikan itu dengan standar baik. And that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga awal, tak perlulah kita bandingkan diri dengan orang lain. Sepertinya dia lebih punya privilege dalam hal tertentu. Sepertinya si B lebih punya kelebihan-kelebihan tertentu dibanding kita. Terlalu banyak membandingin diri dengan orang lain pada standar ini malah ngebuat kita nggak kemana-mana. Orang lain udah sampai mana, kitanya masih di sini-sini aja. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kita, and that's it. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? That's not enough. Nggak cukup teman-teman. Karena seleksi alam akan terjadi besar-besaran. Mereka yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pengalaman, wawasan, pertemanan, network, skill, mereka yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Ayo kita pastikan, kita bersekolah di mana, apakah ini di kota atau di desa, ini tidak mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Apalagi sekarang zaman borderless. Dan teman-teman yang hidup di industri 5.0, yang melewati masa-masa ini di industri 5.0 adalah generasi pertama yang mendapat semua benefit dari
Industri 1.0 sampai 4.0, maka industri 5.0 inilah yang mendapat semua akumulasi kelebihan dari 4 industri sebelumnya. Kalau orang bijak bilang, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah mereka yang punya kesempatan tapi tidak memaksimalkan kesempatan itu. Maka sebetulnya, setidaknya sampai sekarang, kalau ada generasi yang paling berhak menyesal karena tidak membuktikan kualitasnya lewat karya, itu adalah generasinya teman-teman. Karena sangat effortless. One click, then we can reach 1,000 of people. Orang-orang besar pada zamannya, Martin Luther King, Mark Rose, Margaret Thatcher, Malcolm X, dan seterusnya. Untuk bisa reach 1,000 of people, ini membutuhkan effort, harus bertemu dengan tim PR yang tepat, harus ketemu dengan investor yang tepat. Di zaman teman-teman, di dalam kamar teman-teman sendiri, selama ada kemauan, selama ada keputusan, di rumah orang tua kita, selama ada kreativitas dan inovasi, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dalam karya ini. Hanya ada dua pilihan, kita yang diwarnai atau kita yang mewarnai, kita yang mengubah atau kita yang dirubah. Ayo sama-sama kita pastikan kita terus mengimprove diri kita menjadi yang lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Oh, demikian sunatullahnya. Pertanyaannya adalah, apakah jadi lebih baik aja cukup? Is the better one enough? That's not enough. Tidak cukup teman-teman. Yuk, kita naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be the best version of us. Versi terbaiknya kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, ini maju salah, mundur juga salah. Memutuskan sesuatu, memperjuangkannya tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu nggak yang seharusnya dilakukan. Hasil, manusia-manusia mediocre ini berdamai dengan realitas sosial yang ada, yang sebetulnya itu didesain oleh orang lain. Ayo pastikan kita berupaya untuk menjadi the best version of us. Versi terbaiknya kita. Bukan the best version of others. Bukan menjadi versi terbaiknya orang lain. Karena menjadi versi terbaiknya orang lain, ini hanya berupaya untuk memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita. Dan kita manusia tidak bisa membuat semua orang senang, tidak bisa teman-teman. Di balik keputusan teman-teman dalam hal apapun, ini akan ada yang senang dan tidak senang. Di balik keputusan kita, ini kan ada yang pro dan ada yang kontra. Selama keputusan kita bersandar pada kebaikan dan kebenaran, maka ayo sama-sama kita menjadi manusia yang memperjuangkan itu sampai ke garis finish. Jangan mau jadi manusia apa adanya, pastikan kita menjadi manusia yang semaksimalnya kita dalam memperjuangkan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah jadi terbaik aja cukup? Is the best one enough? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin kembali mengingatkan diri saya sendiri sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini untuk yuk teman-teman kita naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat karena tidak ada manusia yang tidak ada salah. Tak ada manusia yang tak punya khilaf, gak ada gading yang gak retak. Kita semua pasti punya salah. Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya tadi. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat manusia yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling ganteng, wajahnya paling cantik. Ini akan lekang dimakan oleh waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup. Itu satu hal yang positif melengkapi portfolio kita. Tapi sejarah mencatat bahwa pencapaian tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang anak manusia adalah ketika kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang di sekitarnya. Bukankah penempatan Nabi Muhammad SAW oleh Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh sedunia, ini bukan sekedar karena alasan finansial dan bukan sekedar karena alasan paras, tapi karena impact yang dihadirkan dalam setiap lini kehidupan di waktu yang sangat singkat. Dengan semua kelebihan, kecepatan, dan efektivitas di generasi kita, ayo sama-sama kita mengupayakan dan melanjutkan apa hal baik, dan ayo kita sesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Ayo kita keluar dari zona-zona eksklusivitas, teman-teman.
yang hanya berpikir tentang diri sendiri, saya terus nggak akan selesai-selesai. Kalau ada dua hal yang menjadi musuh utama kita manusia untuk tidak sampai pada titik maksimalnya kita, satu ego dalam diri kita, dua greedy, tamak, rakus, yang dua-duanya itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan apa dan siapa yang membuat kita tidak sampai pada titik maksimalnya kita udah sama-sama tahu jawabannya, diri kita sendiri. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita. Karena sekarang bukan lagi zaman kompetisi, sekarang zamannya kolaborasi. Saat kata saya diubah jadi kata kita, ini nggak ada alasan kita anak muda tidak ambil bagian dalam perubahan. Karena kata kita, ini mengharuskan kita semua terlibat di bidang kita masing-masing, bukan tentang seberapa besar perubahannya, tapi ini tentang seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Saat kata saya diubah jadi kata kita, teman-teman, otomatis semua pertanyaan tadi dengan sendirinya berubah. Tadi kita sempat bahas bonus demografi di tahun 2030 peak session pertamanya. Gimana kira-kira kita di tahun 2030, teman-teman? Kira-kira nih ibarat ombak, kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak? Kira-kira kita terus-terusan jadi pasar atau kita setidaknya adalah satu dari banyak pemain di pasar kita sendiri? Kira-kira kita terus-terusan jadi penonton atau setidaknya kita mulai bersiap jadi pemain? Kira-kira gimana kondisi kita 24 tahun ke depan, teman-teman? 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Semua orang menggadang-gadang generasi emas udah dari sekarang. Bicara generasi emas, ini bicara tentang teman-teman yang hari ini di wisuda. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas kala itu adalah teman-teman? Yang dengan satu tanda tangan teman-teman, ini akan banyak mengubah untuk orang-orang sekitar teman-teman di level manapun. Satu abad Indonesia merdeka, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Pertanyaannya adalah, kira-kira di mana posisi Indonesia? Di mana posisi kita anak muda? Di mana posisi agama kala itu? Apa kita masih jadi tuan di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanyakan, maka pertanyaan kuncinya adalah, terus kita anak muda bisa mulai dari mana? Namanya juga kita ilmu sedikit, wawasan sempit, pengalaman masih pas-pasan, terus kita anak muda bisa mulai dari mana? Teman-teman, ada istilah dari orang bijak. Nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu justru ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada dua teori perubahan besar di dunia ini. Satu revolusi, dua evolusi. Berubah dengan cepat atau berubah dengan lambat. Ini bukan tentang benar salah, ini tentang keputusan. Berubah dengan cepat, ayo segera kita taklukkan apa yang kita takutkan. Kalau memang nomor satu yang paling ditakutkan oleh anak muda menurut Bob Sadino adalah kegagalan, ayo kita ubah mindsetnya. Segera habiskan jatah gagal kita justru sekarang, saat kita muda. Karena setiap orang punya jatah gagal ya masing-masing, teman-teman. Orang sukses nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses itu justru dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah atau dia bangkit. Saat kita menyerah, kita selesai. Saat kita bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. 100 kali kita gagal, pastikan 101 kali kita bangkit. 1000 kali kita gagal, tidak ada masalah. Pastikan 1001 kali kita bangkit. Secara risiko betul lebih besar. Karena kita harus segera keluar dari zona nyaman, akan kehilangan teman-teman, kehilangan waktu rebahan. Jelas, tapi secara efektivitas waktu, ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa saja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas, siap-siap. Dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Butuh kesabaran, butuh proses, dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, persistence. Atau kita mengenal istilah dalam bahasa Indonesia konsistensi. Izin dari timur, kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan untuk berubah, teman-teman. Memutuskan untuk berhijrah, itu gampang. Yang sulit apanya?
konsistensinya, istiqomahnya yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahan kita memperjuangkan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2. Baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Posisi adversity quotient ini di atas IQ, di atas EQ, di atas SQ. Dan dalam hal ini, izinkan Shirley mengutip perkataan Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, yang setidaknya berhasil mengubah pola pikir Shirley tentang mengubah dan dirubah dalam jangka waktu yang lama. Kata Margaret Thatcher, what you thought, would they become your words. What your words, would they become your actions. What your actions, would they become your habits. What your habits, would they become your character. What your character, would they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita diskusikan, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosialnya. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya sudahlah, itu gimana takdirnya aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan kalau memang awal mulanya dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah, kira-kira selama ini mindset kita anak muda itu di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan, kira-kira dengan makanan seperti apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, kita tonton, kita baca, kita dengar, dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang berintegritas, kita lah orang berintegritas ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kita lah entrepreneur ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang para penghafal Quran, kita lah penghafal Quran ke-6. Ayo sama-sama kita pastikan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya mindset dan social control ke arah value yang sama. Dan pada akhirnya teman-teman, di tengah masa-masa yang menurut banyak peneliti sosial sebagai bagian dari masa-masa krisis, impact dari COVID-19 melibas bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang social behavior kita anak muda dalam melihat masa depan. Ayo kita pastikan, kita adalah anak muda yang produktif, bukan anak muda yang sibuk sekedar sibuk. Manusia-manusia produktif adalah manusia-manusia yang fokus dalam melihat masa depan dan targetnya. Sedangkan manusia-manusia yang sibuk, ini tergantung hari ini viral, kita ikut. Besok trending day, kita juga akan ikut. Sama-sama terlihat beraktivitas dan berkegiatan. Bisa jadi aktivitas dan kegiatannya sama, di tempat yang sama, di organisasi yang sama, atau bahkan di sekolah yang sama. Tapi tunggu, 3, 4, 5 tahun ke depan, hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Dan menjadi manusia produktif, ayo kita jawab pertanyaan ini, and the rest will be productivity. Pertama, siapa teman-teman di masa depan? Segera set goal-nya. Kira-kira teman-teman ini siapa di masa depan? Dan yang namanya masa depan, 5 menit lagi juga masa depan, teman-teman. 10 menit lagi juga masa depan. Segera tentukan. 5 tahun, 10 tahun, tak terlalu lama, 7 tahun, siapa teman-teman di masa depan? Jawab pertanyaan ini dengan smart goal setting. Secara spesifik, teman-teman ini siapa? Bagaimana mengukur teman-teman kala itu adalah
sudah sampai pada titik itu. Karena kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, teman-teman, kita nggak bisa mengimprove-nya. If we cannot measure something, we cannot improve it. Hanya achievable. Kira-kira dengan resources yang kita punya, target itu bakal bisa nggak ya kita achieve? Area realistik bukan menjadi manusia yang realistis, tapi ayo kita baca lingkungan sekitar. Kira-kira dengan kondisi kayak gini, strategi apa yang paling tepat untuk kita gunakan? T-nya kasih batasan waktu, yang membedakan seseorang yang punya cita-cita dan mereka yang berangan-angan. Salah satunya adalah ada batasan waktu. Setelah ini terjawab, jangan lanjut dulu ke pertanyaan kedua, segera temukan motivasinya, teman-teman. Brand design why-nya. Kenapa penting bagi teman-teman untuk berada di titik itu? Apakah karena orang tua? Apakah karena ada harapan? Apakah karena kita punya motivasi yang berbeda? Dan yang namanya motivasi itu selalu mulai dari diri kita sendiri. Yang dari luar namanya pemantik. Alasan seseorang punya motivasi ini hanya karena 3 hal. 1, rasa sakit yang dia miliki. 2, harapan yang dia lihat ke depan. Dan yang ketiga, saat rasa yakinnya terhadap sesuatu ini udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Segera temukan minimal 1 dari 3 hal tadi dan segera mulai produktivitas teman-teman. Setelah ini terjawab, masuk pertanyaan kedua, siapa teman-teman sekarang? Kenali potensi diri, apa kelebihan dan kekurangan teman-teman. Kita nggak perlu sibuk dengan orang lain kalau bahkan kita tidak kenal dengan siapa diri kita sendiri. Tahu kelebihan bukan untuk sombong, tahu kelebihan untuk segera fokus sampai pada titik maksimalnya kita. Kembangkan, pelajari sampai kita berada pada the best version of us. Tahu kekurangan, ini bukan untuk insecure, tapi untuk segera mencari kawan kolaborasinya, untuk menambal dan menyulam apa yang menjadi kurang pada diri kita. Masuk ke opportunity dan threat. Kira-kira peluangnya apa dan apa rintangan yang akan kita hadapi. Karena starting point kita pasti berbeda, teman-teman. Dan kita nggak bisa membandingkan starting point kita dengan yang lain. Kita nggak bisa memilih mau lahir di mana, dengan kondisi seperti apa, dengan warna kulit seperti apa, di benua mana, di tengah keluarga seperti apa. Starting point kita nggak bisa pilih. Itu semua adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, ayo kita syukuri. Tapi mau finishing point seperti apa, dan kita punya waktu untuk mengupayakannya, itu menjadi tanggung jawab kita. Setelah terjawab, self-awareness kita tentang potensi dan kekurangan kita ketahui, ayo jawab pertanyaan ketiga, how? Bagaimana? Target kita di sini, sekarang kita di sini, cek berapa jauh gapnya. Segera cek skill set apa yang dibutuhkan, apa saja requirement-nya, pecah target jangka panjang, jadi target tahunan jadi target bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas kita itu disebut sebagai produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk. Terakhir yang keempat, ayo mulai kita tanya, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, teman-teman. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Buya Hamka, kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bermain, makan, bersenang-senang, maka monyet di hutan pun melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini hati untuk berempati. Ayo kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Toh Hasan Al-Banna juga bilang, gak ada perubahan besar di dunia ini tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Kiranya 4 pertanyaan tadi terjawab, maka sebetulnya tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada visi terlalu besar, teman-teman. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, maka target, visi, goal, dan cita itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Terakhir, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Denzel Washington. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, ayo kita pastikan kita mengupayakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang juga di atas rata-rata. Kalau cara kita begitu-gitu saja, udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Dan bukankah ini juga sebetulnya yang diamini oleh Albert Einstein dengan nyebutin insanity
kegilaan is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Ayo kita pastikan bahwa kita adalah manusia-manusia yang terus mengimprove diri menjadi yang lebih baik versinya kita, dan sampai pada titik maksimalnya kita, an excellent one. Karena manusia terbaik adalah manusia yang bisa ngasih manfaat untuk sesama. Kurang lebih demikian. Selamat dan sukses untuk teman-teman semua yang hari ini toganya akan dipindah. Terus berkarya, karena batasan karya kita sebetulnya adalah mindset kita sendiri. Terima kasih atas kesempatan baik ini. Dan ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Serly Annapita telah menyampaikan motivasi dan semangat yang luar biasa. Semoga silaturahmi kita bisa tetap terjalin ya. Dan di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung. Ya insya Allah ya Kak, insya Allah di agenda SMA IT Nurul Ilmi berikutnya. Sampai jumpa lagi Kakak. Amin. Baik, terima kasih sebelumnya. Kiranya ada yang baik, silahkan diambil. Yang tidak baik, ditinggalkan aja bersama Serly. Semoga COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu secara langsung. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, kita lanjutkan. Nurul TV,